Oke sahabat, hari ini akan BOP-nya dengan tema akan dibawakan oleh seorang insan yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andika Wijaya Kurniawan. Beliau juga seorang digital business coach yang akan berbagi informasi dan juga berbagi ilmu pengetahuan, wawasan tentang bagaimana sih kita memaksimalkan media sosial untuk bisnis direct selling gitu ya, kurang lebihnya. Oke sahabat, saya langsung panggilkan saja Bapak Andika Wijaya Kurniawan yang akan langsung mengisi materinya. Ya, halo. Halo, selamat siang Bapak Andika. Ya, halo. Dengeran ke ya, suara saya? Langsung saja Pak Andika, di awal kemarin kan memang sudah mengisi di IG ya. Untuk hari ini kita bertemu lagi untuk sahabat-sahabat ISC melalui media sosialnya ISC Globe. Kalau kemarin di IG, hari ini kita berjumpa melalui FB ya Pak ya. Silakan langsung saja Pak Andika untuk di awal perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian nanti kurang lebih untuk materinya sekitar 35 sampai 45 menit. 35 sampai 40 menit, setelah itu nanti sisakan waktu untuk tanya jawab bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya tentang materi yang akan dibawakan. Silakan Pak Andika. Ya, teman-teman semua mungkin yang udah ada yang kenal saya ya, ada juga yang belum. Kenalkan kembali, nama saya Andika Wijaya Kurniawan. Saat ini saya dipercayakan oleh Indonesia sebagai digital untuk ketuannya di bidang digital, ya, digital business coach, untuk nomor 1 Indonesia. Saya juga serial entrepreneur, yang berarti saya memiliki beberapa bisnis, dan saya juga seorang mentor entrepreneur untuk dalam dan luar negeri juga. Dan saya juga investor untuk beberapa startup dan juga UKM yang ada di Indonesia. Itu aja kenalannya. Gitu, Bu. Luar biasa. Background-nya Pak segudang background ya. Sebagai seorang entrepreneur juga, sebagai seorang coach juga di bagian digital marketing, luar biasa. Apalagi untuk saat ini memang semua bisnis ya, nggak hanya direct selling ya, itu memang menuju ke digital marketing. Oke, terima kasih Pak Andika. Tadi ya profilnya Pak Andika untuk sahabat-sahabat ISC bisa ketahui ya, siapa tahu nanti ketemu langsung sama Pak Andika gitu ya di jalan atau melalui media sosialnya beliau. Silakan nanti berkomunikasi langsung, bisa juga Pak ya? Bisa, kalau di jalan jangan lupa nyapa. Biasa Pak kabur. Nyapa aja, jangan kabur. Oke, Pak Andika, langsung saja untuk saya mau sapa-sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Billy Simanjuntak. Oh, ini sahabat saya memang selalu rajin absen setiap kalau ada BOP, nggak mau ketinggalan, apalagi ini pembicaranya yang luar biasa. Pasti yang pertama kali absen nih. Ada Ibu Rahmawati Iskandar juga, ada Kak Rosi Boreg, ada Ibu Hana Tumbionyu. Oke, sembari menunggu yang lainnya, mungkin Pak Andika silakan langsung saja Pak Andika ya. Nanti takutnya kekurangan waktu Pak Andika. Oh, nggak mungkin Bu. Ya, biasanya kemarin sampai 1 jam lebih Pak. Iya, waktu sama Pak Soim juga tuh sampai 1 jam lebih. Iya, makanya. Oke, ini materinya saya langsung buka Pak ya? Iya, silakan tolong dibantu Bu. Oke. Ini saya sapa dulu, ada Pak Billy. Rahmawati, halo siang, ketemu lagi. Ibu Rosi, Hana, Wayan, apa lagi? Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja dulu. Ini kan nanti direkod ya Bu ya, ada posting di Facebook kan? Kenapa Pak? Ini nanti diposting di Facebook kan? Ya, diposting di Facebook, diulang lagi. Oh ya. Oke, sip. Oke, teman-teman semua yang sudah hadir, thank you banget di pagi. Ini pagi apa siang sih? Ya, siang, tepat Pak. jam 11. Jamnya jam 11.11. 11.11 nih, Pak.
Ibu Rose nih kalau Facebook boleh lah lewat 1 jaman kalau si ganteng. betul. Oke, kita akan mulai. Kali ini topiknya saya akan bahas tentang 4 social media strategi untuk direct selling yang bisa teman-teman langsung aplikasikan. Ya, seperti biasa teman-teman yang sudah kenal saya, jangan lupa siapin apa? Ya, catatannya dan kertas dan pulpennya ya untuk mencatat Siapin setiap buku, materi Pak. yang saya berikan. Iya, siapin buku. Oke. Nah, kita akan mulai aja. Ada 4 strategi sosial media direct selling yang bisa teman-teman aplikasikan dengan sangat gampang dan mudah sekali. Ya, yang teman-teman lakukan yang kemarin di IG saya katakan bahwa sosial media itu adalah tempatnya show off. Jadi kalau misalnya sosial media teman-teman di private, lebih baik dibuka, disarankan lebih dibuka private-nya supaya apa? Supaya ada peluang-peluang yang datang. Supaya apa? Supaya diri teman-teman juga menjadi diri yang terbuka, bukan yang tertutup. Karena 100%, bukan cuma 50%, bukan 80%, karena 100% orang yang private akun sosial medianya adalah orang-orang yang memiliki masalah di dalam dirinya. Dia memiliki insecure di dalam dirinya. Oleh karena itu, peluangnya pun akan semakin sedikit. Mau dia buka akun baru pun, misalnya akun untuk jualan, maka hasilnya akan begitu-begitu aja. Maka jangan heran kalau akun jualan itu biasanya mengikuti akun pribadi. Kalau pribadinya tertutup, pribadi insecure, maka mau dia buat akun jual pun akan susah sekali untuk dapat follower, akan susah sekali untuk closing karena diri masih tertutup. Ya, kemarin saya bahas itu. Oke, 4 strategi sosial media direct selling. Yang pertama, catat konten sama dengan raja. Jadi kalau kita bermain sosial media atau di sosial, di internet, ya, konten itu raja, teman-teman. Berarti kalau raja itu udah di paling atas ya, berarti semuanya butuh konten. Konten itu video, mau audio, mau artikel, tulisan, itu semua adalah konten dan itu ada raja di online. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa nulis nih, gitu ya pakai video. Malu nih, ya pakai aja gambar, caption, feed. Gitu. Jadi ada banyak cara. Yang penting apa? Yang penting teman-teman punya konten yang terstruktur. Arahnya mau kemana? Kalau misalnya teman-teman buka ISC, Instagram ISC. Nah, teman-teman akan mendapatkan cara-cara ISC mengupload kontennya. Itu udah benar. Ya, ada cara-cara ISC untuk mengupload kontennya. Saya sambil buka nih. Nah, ini kan bisa dijadikan kamera. Nih, ini bisa dijadikan salah satu contoh konten. Terus gimana caranya supaya begini? Itu tergantung kreativitas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa buat gitu, cukup posting seperti ini. Ya, dan ingat bermainnya di caption. Caption itu termasuk konten, teman-teman. Konten di bagian penulisan. Nah, itu berarti kekuatan dari teman-teman. Kalau memang tidak bisa bermain di kreativitas image atau gambar. Tetapi kalau misalnya teman-teman bisa bermain di video, di gambar, dan di caption atau di teks, maka teman-teman akan closing. Pasti. Ya, karena kekuatan dari sosial media itu ada di konten. Ya, namanya sampai sini ya. Yang punya pertanyaan ditahan dulu pertanyaannya, nanti baru ketik. Kedua, influencer adalah partner. Oke, kalau kita misalnya bermain di sosial media, apalagi kalau mau yang jualan, kita wajib berpartner dengan influencer. Mau apapun itu, tetapi pastikan influencer tersebut relevan dengan produk kita. Jangan sampai kita pengen jual beras gotong royong, tapi cari influencer yang kebanyakan bidangnya kecantikan. Jangan begitu juga. Ya, bukan besar followernya, tetapi relevan dari topik yang dia bawain.
atau topik influencer tersebut. Ya, follower yang gede itu belum tentu menghasilkan closingan atau menghasilkan marketing yang good, yang bagus untuk kita. Karena saya udah pernah nyoba gitu. Jadi lebih baik cari follower misalnya 10.000 atau misalnya 15.000 tetapi relevan tentang harian. Nah, biasanya kalau produk-produk ISC ini, saya sarankan teman kalau mau cari influencer, carilah yang bergerak di bidang kuliner. Biasanya, karena dia akan ngomong tentang seputar beras, keripik, ya, atau nggak mie, dan lain-lain itu loh. Ya, paling penting, atau kalau mau hemat budget ya teman-teman sendiri jadi influencernya. Ya, teman-teman sendiri jadi partner dari ESG. Gitu. Oke, paham ya? Jadi Pak ya? Iya, jadi influencer dari ESG sendiri. Nah, itu. Oke, nah yang berikutnya, yang keberapa nih? 3, oke. Visual sama dengan value. Kalau di sosial media, ya visual itu adalah nilai atau value. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya gambaran visual untuk penyampaian terhadap yang ngelihat atau audiensnya kita, maka bisa karakteris bahwa teman-teman tidak memiliki value yang bisa disampaikan kepada audiens. Yang berarti teman-teman tidak memiliki bahan untuk jualan. Paham ya? Bahan untuk jualan. Kenapa bisa begitu? Karena di sosial media yang paling penting setelah konten adalah visual. Kalau visualnya teman-teman lemah, maka value-nya lemah, tidak dilihat. Mau teman-teman bilang copy paste jualan dari ngambil dari gambar ESG Globe akunnya, ataupun mau buat postingan seperti apapun, kalau tidak memiliki visual yang kuat, berarti tidak memiliki value yang kuat, berarti sama dengan tidak dilihat. Oleh karena itu, visual itu penting sekali, teman-teman. Visual itu untuk get attention, untuk mendapatkan perhatian dari audiens kita. Ya, teman-teman harus paham basic dasarnya dulu. Bahwa kalau kita bermain di sosial media, konten itu penting, kemudian visual adalah value, ya konten raja, visual value, influencer itu partner, bukan yang kita bayar. Karena kalau kita bayar, berarti kita memiliki mindset yang suka-suka dia, karena kita bayar, atau suka-suka kita. Enggak begitu. Jadi partner, bisa didiskusikan dengan mereka. Oke? Okay? Nanti saya bahas. Personalize itu penting. Personalize itu sama dengan soft branding. Berapa banyak teman-teman yang sudah mulai melakukan soft branding? Misalnya, di caption videonya ditulis partner distribution of ESG Globe, misalnya gitu. Atau partner distribution of PT Indo Supply Chain. Berapa banyak teman-teman sudah melakukan itu? Ya, kalau belum, coba lakukan. Diganti bio-nya, ya, terus ganti fotonya lebih bagus lagi, lebih good looking lagi, kemudian di bio partner distribution of ESG Globe. Kalau nggak mau pakai @ESC-nya, tulis aja partner distribution of PT Indo Supply Chain. Gitu. Teman-teman punya hak loh untuk menggunakan nama tersebut sebagai distributor. Ya, sebagai partner distributor ya ESC. Punya hak. Karena itu, mulai bangun soft branding di sosial media. Sehingga misalnya ada yang nanya, apa itu ESG Globe, apa itu Indo Supply Chain? Nah, teman-teman berarti bisa jelasin. Pasti ada yang nyantol, teman-teman. Kadang-kadang orang Indonesia itu karena kepo. Bahkan 99% orang Indonesia itu kepo. Termasuk video 19 detik aja dikepoin. Ya, udah kalau teman-teman yang tahu ya, salah satu video viral yang 19 detik itu aja kepo banget. Antara orang mirip apa enggak, bener apa enggak, itu kepo, nggak penting banget itu. Ya, nah, karena itu kita mulai yang namanya soft branding di sosial media. Yang penting adalah ketika melakukan soft branding, teman-teman harus pukul rata. Pukul rata dalam arti begini. Kalau di Instagram, teman-teman tulisnya adalah partner distribution of PT Indo Supply Chain, maka di Facebook pun harus ditulis seperti itu. Maka di Twitter pun, misalnya teman-teman main Twitter harus ditulis seperti itu juga. Jangan beda-beda. Misalnya seperti saya,
Di sini saya tulis, kelihatan nggak? Nah, oke, kelihatan ya teman-teman ya. Di sini saya tulis Indonesia number one digital business school, startup, investor, dan lain-lain. Kemudian di Facebook saya pun saya tulisnya sama. Jadi jangan ada yang dibeda-bedain. Supaya apa? Brandnya semakin kuat dan orang menjadi kenal dengan diri kita. Kalau misalnya bingung, teman-teman temukan dulu diri atau tujuannya kemana membangun sosial media itu. Contoh, loading ya. Nah, dia. Tuh, jadi sama semuanya. Paham teman-teman sampai sini ya? Jadi teman-teman jangan yang beda-beda. Kenapa? Karena kalau misalnya beda di Facebook, beda di Instagram, beda di Twitter, kalau misalnya main Twitter, maka persepsi orang adalah ini galas orangnya. Tetapi misalnya konsisten, IG nyebutin partner of distribution of ESG Globe, kemudian di Facebook disebutin juga partner of distribution of ESG Globe, kemudian ada juga di Twitter misalnya main, atau di TikTok main juga gitu, disebutkan juga, maka konsisten. Ketika orang cari nama tersebut, mereka tahu, oh ini arahnya ke sini, dia arahnya ke sana, sini ke sana gitu. Jadi jelas, jangan saya sebutnya jangan buah-buah, jangan buah-buah. Nanti kalau ini saya nggak bisa bebas nih untuk sharing kalau misalnya pakai ini. Nanti kalau misalnya saya posting di IG pakai ini, saya nggak bisa bebas lagi nih. Gitu ya. Zaman sekarang udah nggak ada yang nggak bisa bebas, Bapak Ibu. Semuanya udah bebas. Zaman sekarang ada zaman dimana orang udah mulai nggak peduli. Postingan apapun dia akan baca. Nggak posting pun akan baca juga. Gitu. Profil kita akan diintip-intip juga. Jadi ya baca nggak baca ya posting aja gitu. Yang penting adalah jangan takut. Jangan takut main sosial media. Yang penting kedua adalah harus pahami tujuan kita bermain dalam sosial media. Jangan selalu tentang jualan, begitu. Oke, tetapi yang benar adalah sharing jualan. Sharing jualan. Nah, itu loh. Banyakin sharingnya daripada jualannya. Banyakin berbaginya daripada jualannya. Karena itu fungsi dari sosial media, sharing. Apalagi di Instagram, itu beda cara mainnya di Facebook. Kalau Instagram, teman-teman harus show off. Wajib show off, wajib pamer. Pamer itu seperti apa? Misalnya, kemarin saya udah jelasin ya di IG, kalau misalnya teman-teman beli remote TV atau teman-teman jual remote TV, ya posting aja, pakai timer, taruh handphone, terus sambil itu segini remote-nya, dipegang begini, terus ceklek gitu kan ya. Begitu udah diceklek, ya udah teman-teman tinggal buat captionnya, remote TV ini barusan saya beli gitu, dan cerita ya. Ingat, di sosial media itu cerita teman-teman, jangan hard selling, dijual remote TV harganya sekian, fungsinya begini, tertarik hubungi saya, jangan begitu, ada yang lihat, tetapi cerita ya, dibuat cerita. Contoh, kemarin sore saya ngelihat ada remote TV bagus banget. Kebetulan remote TV di rumah tuh hilang. Nah, pas saya tanya ke toko, ternyata remote TV ini bisa connect ke TV-nya saya. Misalnya begitu ya, dibuat ceritanya. Dan ini saya sangat rekomen banget buat teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi kehilangan remote TV. Dan kalau misalnya teman-teman mau coba remote TV ini, teman-teman bisa DM saya. Udah, gitu. Nah, orang yang baca akan enak. Karena itu fungsi dari sosial media. Kita sharing, berbagi. Ya, paham teman semua hadir? Udah Zombang. Oke, good. Nias, mantap. Oke. Oleh karena itu teman-teman, pahami strategi tadi ada 4 ya. Ada 4 strategi yang harus teman-teman lakukan. Ya, jangan cuma disimak tapi dilakukan. Oke. 4 terlihat sangat sederhana sekali, tetapi coba dijalani dan kasih tahu saya hasilnya. Kayak tadi itu ada Pak Billy, dia bilang ilmu dari Andika saya pakai di Facebook saya, makasih pencerahannya, sama-sama. Nah, dipakai ilmunya. Oke. Jangan cuma disimpan.
Oke, ada yang pertanyaan? Silakan tanya. Oke. Mas Saya lebih Herina suka sudah diskusi soalnya, Bu. Iya, saya lebih suka diskusi soalnya. suka diskusi. Oke. Tadi ada 4 strategi ya sosial media yang dipakai untuk direct selling. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Andika. Yang pertama ada konten, itu adalah rajanya media sosial. Lalu ada influencer. Ini kalau misalkan kita pakai influencer berarti kita harus sewa artis gitu ya maksudnya Pak Andika atau bagaimana Pak? Nggak harus artis sih, paling nggak dia dikenal lah, paling nggak dia selebgram pun nggak artis tapi dikenal. Oke, kita cari-cari ya selebgram. Banyak kok, banyak banget. Kayak misalnya kuliner itu, kalau kuliner itu saya kenal dengan namanya Big Kami. Nah, Big Kami itu salah satu YouTuber dan juga Instagram selebgram kuliner. Oke, Pak Andika. Halo Pak. Tadi Pak Andika, boleh saya bertanya juga Pak ya? Boleh. Oke, tadi Pak Andika bilang tadi kan ada personalized of branding Pak ya. Harus paham tujuan kita menggunakan sosial media. Sebenarnya itu kan memang bukan semata-mata kita mau jualan gitu ya. Jadi memang harus bercerita gitu ya. Cerita itu yang banyak saya temuin seperti itu sih Pak, gaya-gayanya. Kadang-kadang kan kita melihat ada yang terlalu berlebihan, tapi ujung-ujungnya saya melihat ya memang seperti ini ya kalau kita mau bermain media sosial. Artinya yang berlebihan tadi ya agak seperti alay gitu. Itu kalau orang melihatnya itu memang benar-benar alay atau gimana Pak ya? Karena hampir melenceng dengan dunia nyata bagi saya Pak. Ya, uniknya di dalam sosial media itu semua orang fake sebenarnya. Jarang sekali saya temukan orang yang real. Dan berarti apa? Fake di sini adalah fake kepribadiannya, personalitinya. Tapi yang bagus adalah jangan fake, personalitasnya jangan dibuat-buat. Kalau mau jangka panjang ya. Kalau cuma buat tenar, next kali abis itu hilang ya oke lah, dia fake gitu. Tapi kalau misalnya mau jangka panjang, ya jadi pribadi yang kayak misalnya nih, Bu Denik, saya begini, kita ngelihat secara online begini nih saya, nanti ketemu di jalan saya juga begini orangnya, gitu. Di Instagram pun bahasa saya ya bahasanya begini, gitu. Jadi jangan dibuat-buat. Karena banyak banget saya pernah ketemu teman saya di Instagram dia bawel banget, begitu aja, pendiam banget. Berarti orangnya suka saya bilang kamu enggak, justru itu yang saya sebut dengan fake personality. Saya tegur teman saya bilang kamu jangan fake personality. Kalau kamu orangnya bawel di sosial media, di realitasmu kamu sih bawel. Karena itu nyata jati dirimu. Nyata emang aslinya dia bawel, cuman dia memiliki kayak ketakutan, ya. Di aslinya dia kayak memiliki ketakutan, takut nanti orang ngomong apa. Kalau di sosial media kan bodo amat. Gitu. Jadi dia memiliki ketakutan yang akhirnya berhasil saya saya pulihkan lah. Saya telusuri, saya pulihkan teman sendiri. Saya coaching dulu sebentar kehidupannya, live-nya baru akhirnya jadi bawel sekarang. Bawel banget sekarang. Aslinya keluar, Pak ya? Iya, aslinya keluar. Nah, itu yang saya sebut, Bu. Sosial media itu adalah tempat di mana kita berekspresi, tetapi bukan fake. Jangan jadi palsu di dalam sosial media. Oke, baik. Oke, tadi kalau misalnya kita mau melakukan soft branding, cerita-cerita artinya memang sehubungan dengan apa yang kita mau branding kan berarti ya. Kalau ISC ya berarti memang tentang produk ISC atau kegiatan saat kita melakukan aktivitas ISC juga bisa sebenarnya Pak ya? Bisa. Dan teman-teman harus ingat bahwa kalau kita main di sosial media atau melakukan soft branding, kemarin itu saya bagikan ada yang namanya ini perusahaan, ini adalah kita. Ya. Biasanya orang di era sekarang itu nggak nyari perusahaannya, nggak nyari ISC-nya, tapi dia akan nyari siapa yang jalani ISC-nya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan soft branding, kitanya mesti lebih naik dibanding perusahaannya.
supaya kita dapetin namanya member, kita dapetin namanya partner atau sebutannya apapun itu, dan dia percaya, oh kita lagi jalanin ini, karena apa yang dia kita. Nah setelah mereka masuk baru kita naikin perusahaannya, kita kenalin, ya misalnya gini, iya nih gue sebagai partner dari ISC Group gitu, itu dinaikin ya ISC Group-nya. Oke. Jadi untuk awal brand harus lebih naik dibandingkan perusahaan. Kalau orang tersebut sudah join, perusahaan lebih naik dibanding brand kita. Gitu tahapannya teman-teman. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Andika, luar biasa sekali. Oke, sahabat-sahabat yang lain yang mau menulis pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan sampai nanti setelah selesai acara masih ada belum yang diutarakan di sini, mumpung lagi ada Pak Andika. Ini bertanya juga gratis, malah dikasih hadiah. Nanti ada dapat hadiah loh Pak Andika bagi yang bertanya terbaik. Nanti silakan dipilih, atau pertanyaan yang paling unik silakan dipilih untuk mendapatkan giveaway. Oke, ini ada Ibu Rosi barusan. Gimana, Ibu Pak? Rosi barusan mention saya, thank you banget Ibu Rosi. Ya, di cara mentionnya tepat sekali, cara promosi tepat sekali. Contoh ya, saya tunjuk Ibu Rosi ya, nggak apa-apa ya, sebagai pembelajaran. Nah, seperti ini. Dia jadi mention saya lagi nulis, lagi belajar bersama-sama, tetapi ada keripiknya. Kalau misalnya perhatikan, ada keripik dari gotong royong. Dan ini satu jenis konten yang bikin orang kepo sebenarnya. Kenapa harus ada keripiknya? Itu akan jadi pertanyaan orang-orang, dan itu akan bagus sekali. Ya, kelihatan ya? Ada keripiknya tuh. Dia lagi belajar, terus ada keripiknya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini, konten seperti ini justru akan sangat bagus sekali untuk interest sama attention dari audience. Thank you, Bu Rosi. Nah, ada pertanyaan nih. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari yang pertama dari Ibu Hirmawan Noviawati. Apakah bagusnya perlu membuka FB bisnis atau IG bisnis untuk direct selling ini, atau akun biasa saja? Kalau saya pribadi pernah pakai namanya Facebook, Facebook bisnis ya, atau saya bilangnya pages. Tetapi belakangan ini akhirnya saya menemukan bahwa orang lebih suka interaksi langsung bukan dengan page. Oleh karena itu saya pindahkan semuanya ke personal. Di dalam personal itu kita ada fasilitas, kalau sudah 5.000 friend, 1.000 teman, ada fasilitas namanya follow, kayak di Instagram. Dan orang yang follow kita tetap bisa komentar dan tetap bisa membaca semua yang kita posting. Gitu. Jadi nggak harus buat akun 1, 2, 3 lagi di Facebook. Oleh karena itu saya langsung close aja, atau page saya biasa gunain untuk iklan aja gitu, untuk konten berbasis iklan. Sisanya ya langsung interaksi dengan saya di personal gitu. Nah, untuk IG itu saran saya juga pakai yang personal aja, tapi di-upgrade ke bisnis. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak lagi private. Karena kalau sudah upgrade ke bisnis, udah nggak bisa di private. Lalu gimana cara upgrade-nya? Gampang teman-teman. Cara upgrade-nya gampang banget. Teman-teman kalau misalnya buka IG-nya, di atas ini kan ada ya, di atas ini kan ada 3 nih. Diklik aja 3-nya. Kemudian ke bagian setting, di bawah sini kan ada setting, kelihatan nggak? Ini setting, diklik aja settingnya, kemudian ke bagian account. Nah, di account nanti itu ada pilihannya. Tuh, bisnis apa personal. Saya sudah masuk creator account. Ya, tinggal di switch aja. Oke, gampang banget kalau mau ganti. Dan resikonya ya itu, bagus adalah akun teman-teman nggak bisa private lagi habis itu. Pasti kebuka. Sorry. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian kelewat Bu Deni. Ada yang kelewat nih. Mateni Marunduri. Jadi influencer harus yang orang kenalkan, tidak harus. Minimal tuh saya asumsikan bahwa kata terkenalkah di sini adalah artis-artis ya.
Maka saya bilang tidak harus artis-artis. Minimal mereka selebgram yang memiliki follower aktif. Ya, follower aktif mau 8.000 kah, mau itu 5.000 kah, tetapi kalau aktif itu bisa menjadi influencer. Ya, karena follower itu tidak menjamin bahwa mereka itu marketingnya bagus, enggak. Kebanyakan orang follow dia karena kontennya bagus aja tuh. Oke. Siapa lagi nih? Bu Hana. Oke, tanya Pak Billy lagi. Saya melihat algoritma Facebook buat teman yang tidak suka ke kita tidak bisa melihat postingan kita. Nah, bagaimana dia bisa melihat postingan kita walaupun dia tidak kasih like postingan kita? Bukan tidak suka. Bukan suka, Pak. Algoritma Facebook sekarang adalah mengharuskan Bapak Billy untuk posting setiap hari. Setiap hari aja diposting. Dan jangan ada editan. Contoh, kalau misalnya Pak Billy lagi posting, tiba-tiba ada kata gitu ya, terus diedit. Nah, itu lebih baik dihapus, dibuat baru aja. Kenapa? Karena kalau diedit, Facebook ini tidak mau membacanya lagi. Nah, jadi lebih baik Pak Billy posting, kalau salah hapus, posting lagi. Lebih baik seperti itu. Oke. Nah, sehari sekali minimal kalau mau dilihat. Sehari sekali. Kalau rajin banget, ya udah hari 2 kali, 3 kali lah. Kayak makan obat gitu. Ya, sekali gitu. Itu kan banyak yang ngelihat, tetapi jangan jualan. Ingat, jangan jualan, tapi story atau share aja. Ya. Dan jangan juga sharing itu maksudnya kita sharing cerita kita ya. Jangan share ngelihat page lain, video bagus terus di-share tanpa caption, tanpa teks, itu juga tidak baik. Saya sering banget tuh lihat teman-teman saya share aja tanpa tulisan. Ditulis aja, guys, gue barusan nonton nih, atau teman-teman, ini bagus banget nih videonya. Nah, gitu, ditulis aja. Jangan langsung share. Okay. Linda Yani, hari gini mau tak mau emang harus belajar mengembangkan bisnis di medsos. Betul. Bagaimana dengan algoritma Facebook yang saat ini? Bagaimana dengan algoritma Facebook saat ini, Mas Andika? Postingan-postingan seperti apa lebih perhatian di Facebook? Facebook saat ini lebih suka postingan berbasis personal. Itu jawabannya. Ya, postingan apapun terserah, karena nggak ada ketentuannya. Yang penting personal, dan tadi sudah saya jawab juga, kalau bisa update setiap hari. Minimal sekali. Sebagai pemula buat konten branding, saya mau tanya, seberapa efektifkah kalau kita baru bisa kopas-kopas konten day upline atau konten essay? Karena masih belajar nih, bagus daripada bilang gaptek. Ya kan, masih belajar lebih bagus daripada gaptek. Gaptek itu alasan untuk malas belajar. Ya. Sangat efektif, tapi kalau bisa Ibu Angelika, kalau bisa diedit kata-katanya supaya belajar untuk membuat caption juga, atau aja storytellingnya juga gitu ya. Jadi benar-benar diedit, jangan plek-plek gitu. Ngambil gambarnya boleh, tapi captionnya jangan plek-plek. Karena kalau bisa plek-plek nggak belajar namanya ya. Apakah benar IG live FB itu suka FB untuk di running daripada video? Betul. Kalau sensing live seperti ini akan lebih suka gitu. Bahkan tergantung produknya juga ya. Kalau misalnya produknya beauty, maka akan lebih gampang. Tapi kalau misalnya produknya masak atau berwarna makanan, kan nggak mungkin kan kita makan keripik, betul nggak? Pasti ada sesuatu yang harus kita buat. Contoh, misalnya lebih cocok itu ada beras gotong royong sambil masak, sambil bikin beras gitu untuk wanita ya, para ibu-ibu ya. Itu akan lebih cocok dibandingkan kita cuma makan keripik depan Facebook, ngapain ya. Jadi tergantung kontennya juga, tergantung live apa-nya juga. Oke. Malah Nopriati, bolehkah postingannya materi yang sama berturut-turut? Kalau bisa beda-beda, Bu. Gambar sama tapi postingannya beda-beda. Teksnya beda-beda maksud saya. Gambarnya boleh sama tapi teksnya beda-beda. Oke. Ya, ada lagi mau tanya? Silakan diketik di kolom komentar. Oke, sahabat-sahabat,
mumpung lagi ada Pak Andika, silakan yang mau bertanya lagi tentang materi sosial media ini yang bisa dipakai untuk membantu sahabat-sahabat untuk mengembangkan bisnisnya melalui media sosial ya di ISC ini. Oke, tadi Pak Andika, kalau misalkan kita sedang masak-masak terus bikin secara langsung, itu berarti ada durasinya maksimalnya sebenarnya sebaiknya berapa Pak ya? Biar kalau kelamaan juga masih nggak selesai-selesai sih, jadi kayak orang mau lihat akhir-akhirnya seperti kayak gitu Pak ya? Iya, ada durasinya juga kira-kira kapan harus selesai situ di shoot atau di live-in. Atau minimal buat video kemudian diposting aja dalam bentuk video, nggak usah live, nggak apa-apa, nggak usah live. Tapi sebenarnya memang lebih bagus live Pak ya, daripada video ya? Sama aja, yang penting ada videonya. Halo Bu. Oke, ini dari Bu Libra Kak Imelda. Gimana yang seperti saya nggak bisa nyusun kata-kata tapi pengen jualan di medsos? Nah, ini unik nih. Ini salah satu kasus yang sangat unik sekali. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena banyak juga yang datang ke saya, yang tanya-tanya ke saya, Pak, saya tuh nggak bisa deh bikin konten yang bagus, nggak bisa bikin kata yang bagus. Ini dia DM ataupun WhatsApp saya. Tapi saya pengen banget bisa membuat sebuah tulisan yang bisa jadi jualan gitu. Intinya dia pengen jualan melalui tulisan dia. Jawaban saya gampang untuk Ibu Libra Nita Imelda. Kalau bisa nulis berarti udah bisa buat konten. Itu aja sih. Waktu orang ini DM saya dan panjang seperti itu, saya bilang, ini kamu udah buat konten. Dengan cara Ibu Libra Nita tanya ke saya, gimana yang seperti saya nggak bisa menyusun kata-kata tapi penjualan di medsos, itu udah buat konten namanya. Jadi diri sendiri aja. Kalau saya pengen sharing pendek, ya silakan sharing pendek. Kalau pengen panjang, ya panjang. Jadi diri sendiri. Nggak usah dibuat. Kalau memang Ibu Libranita ada orang yang kaku dalam penulisan, it's okay. Saya juga orang yang kaku kalau penulisan. Ada kata-kata yang kadang-kadang sampai istri saya juga protes. Kok kaku banget gitu. Atau kadang-kadang ada juga teman-teman saya ngasih tahu saya gitu. Bahwa. Ada kata-kata bahwa. Bayangin lagi tulis konten. Ada kata-kata bahwa, demikian, setelah itu, oleh karena itu, kayak gitu. Karena saya juga orangnya orang buku. Orang buku itu pasti penulisannya baku. Ya, tipe-tipe orang suka baca buku maksudnya. Pasti tulisannya kaku, mengikuti apa yang dia baca. Nah, kalau misalnya Ibu Libra Nita Imelda ini kekurangan konten, maka banyakin baca buku. Itu aja sih. Ya, biasanya kalau saya banyak waktu itu Pak, jadi masih mikir kalau kita bikin kayak gini, kira-kira orang tertarik nggak? Jadi kayak ada gimana ya, kayak ada rasa beban gitu Pak. Nah, sebenarnya kita maunya yang tertarik, tapi masih mikir ini kira-kira orang kayak gini tertarik nggak ya? Seperti itu sih Pak biasanya Pak. Makanya kita jangan fokusnya jualan, tapi fokusnya itu sharing. Kalau fokusnya jualan pasti jadi beban Bu. Pasti jadi beban. Aduh, ini ada yang baca nggak ya? Nanti ada yang posting nggak ya? Gitu. Tapi kalau sharing bodo amat. Ada yang baca nggak baca. Oke. Gitu. Iya betul. Emang tujuannya kita mau sharing ya Pak ya, bukan jualan ya, betul. Makanya soft selling sebutannya. Jadi cerita sambil berjualan sebenarnya. Oke. Tapi kadang-kadang sudah berapa kali kita posting, ini emang perlu kesabaran juga sih Pak ya. Kita berapa kali posting, terus masih juga ada belum gitu yang nyantol gitu ya. Tiba-tiba nanti berapa lama kemudian, nah itu baru ada. Iya, gitu. Betul. Pak. Betul sekali, Denik. Saya membangun soft branding itu udah kurang lebih 14 tahun. Untuk menjadi seorang sosok Andika Wijaya Kurniawan seperti sekarang. 14 tahun. Dan beruntungnya teman-teman nggak butuh 14 tahun di era sekarang sosial media. Ya, makanya jangan heran begitu ada yang buat account terus tiba-tiba dengan beberapa kontennya, ya itu di era sekarang gampang sekali untuk membangun soft brand sebenarnya atau branding. Gitu. Ya yang penting teman-teman jadi diri sendiri, itu aja sih.
Kalau saya itu goalnya nggak ngincer follower. Teman-teman saya banyak kali public guru yang ngincernya follower. Dia update setiap hari, dia buat fake dirinya setiap hari gitu loh. Ya, terus dia berusaha buat materi-materi video setiap hari supaya apa? Ngincer follower. Terus begitu follower banyak, terus mau ngapain gitu. Nah, itu yang nggak tahu. Kalau saya mainnya santai. Bila orang kenal saya dulu, mau follow silakan, nggak mau follow ya nggak apa-apa. Gitu, rugi juga. Ya kan? Kalau follow ya bagus, ya nggak follow ya udah. Itu mindset itu yang harus ada. Ya, karena kebanyakan orang main sosial media itu gila follower. Sampai akhirnya stres teman saya. Teman saya stres akhirnya. Begitu nggak ada yang stres dia. Begitu nggak ada yang nonton, stres. Bahkan ada yang beli juga follower juga bisa Pak ya? Tidak disaranin Bu. Karena follower palsu ya buat apa juga, kayak posting ke follower palsu itu kayak posting tapi nggak baca sama sekali. Ngapain? Betul. Efeknya cuma jangka pendek, seperti yang Pak Anissa bilang. Efek untuk jangka panjang Pak ya sebenarnya ya. Iya, efek itu jangka panjang. Tapi benar, teman saya ini stres Bu akhirnya. Karena kan apa ya saya bilangnya ya, sosial media itu kayak racun, bisa racun dan juga sebuah obat gitu. Kalau pengguna salah jadi racun. Racunnya seperti apa? Kita posting, ada yang nge-like, stres. Kok nggak ada yang nge-like sih? Salah gue di mana ya? Jadi judge ke diri sendiri. Hati-hati teman ya yang nontonnya, hati-hati. Jadi ngejudge diri sendiri, akhirnya posting lagi, mencoba lagi. Ternyata ada yang like 1, seneng gitu kan. Nah, waktu dia seneng, itu jadi racun tuh. Posting lagi, coba posting lagi gitu. Akhirnya begitu nggak ada yang love, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, stres bawaannya. Judge ke diri sendiri, judge diri sendiri lagi gitu. Nah, itu paling bahaya. Ya, teman-teman jangan sampai begitu. Makanya mindsetnya harus tepat, bodoh amat atau cuek aja gitu loh. Saya bilangnya cuek aja, yang penting posting. Kalau suatu hari juga ada yang baca. Di Instagram saya begitu ada follower baru, yang lucunya mereka bisa share, ya kayak tadi share kayak Ibu Rose share gitu, tapi postingan saya udah beberapa tahun yang lalu. Dia stalking ke bawah. Begitu ada yang bagus menurut dia share. Kebayang. Nah, follow itu seperti itu. Oke. Ya, kita juga dulu ya. Muhammad Idam, saya banyak posting di grup-grup nih, tulisan ada, gambar ada, tapi mengapa seakan-akan postingan kita seperti kuburan, sepi banget. Di mana? Itu dia yang tadi saya bilang. Goalnya apa dulu? Gitu. Kalau memang goal sharing mah bodo amat, mau postingan sepi apa enggak mah cuek aja gitu. Tapi misalnya ada pertanyaan di mana ya salahnya Pak Andika? Nah, goalnya adalah jualan atau mungkin postingan tersebut bau jualan, hard selling, biasanya begitu. Itu yang tidak disukai oleh orang netizen 62 lah sebutannya, netizen Indonesia. Terlalu hard selling. Ya, beli sekarang. Nah, itu nggak boleh tuh. Kunjungi sekarang. Ingin jadi member sih atau ingin menghasilkan penghasilan di rumah aja, ada peluang. Hubungi sekarang. Nah, itu udah pasti sepi postingan begitu. Tapi kalau misalnya Pak Muhammad Idam membuat sebuah cerita, contoh begini ceritanya. Kemarin saya ditawarkan oleh untuk join sebuah peluang bisnis. Awalnya saya menolak. Kenapa? Saya pasti asumsinya, ini pasti asuransi nih. Kalau nggak bisnis apalah gitu. Saya sebut multi levelnya atau direct sellingnya, tapi bisnis apalah gitu. Tetapi saya dengerin, saya lihat presentasinya, dan saya lihat produknya. Ternyata produk ini adalah produk keseharian kita. Ada beras, ada mie, ada kecap, sebenarnya bahkan ada cemilan kering dan lain-lain. Awalnya saya ragu untuk join, tetapi saya lihat presentasinya dan saya simak presentasinya, dan apalagi modalnya ringan cuma 100.000, udah bisa join bisnis. Akhirnya saya join. Nah, kalau teman-teman yang ingin tahu juga peluang apa yang saya simak di teman saya, silakan PM saya atau DM saya dengan nomor WhatsApp atau jangan kata tulisan WhatsApp. Kenapa? Karena orang paling anti minta nomor handphonenya, apalagi WhatsApp-nya. Tetapi kalau DM masih oke, karena cuma account. Tuh, ya. Jadi dibuat story-nya seperti itu.
Paham ya, Pak Muhammad ya? Coba diubah kontennya. Gimana cara menambah teman sesuai target kota? Karena green area IEC masih batas, misalnya mau tambah teman yang tinggal di Jakarta dan Surabaya. Gimana caranya? Nah, pembesar dulu. Pertama, akunnya private apa enggak? Kalau akun yang private, pakai hashtag, itu mempengaruhi. Ya, konten hashtag, itu mempengaruhi. Kalau misalnya targetnya Surabaya, ya berarti hashtag Jakarta, hashtag Surabaya. Gitu tuh. Oke. Ada Hana. Berarti harus mengalir apa adanya, Pak, ya, kalau tulis konten betul. Ada tidak segmentasi, ini dari task fokus, ada tidak segmentasi marketing media sosial, sehingga apa yang kita posting itu bisa tepat sasaran. Tergantung hashtagnya apa. Kalau misalnya hashtagnya untuk jualan beras, kemudian hashtagnya adalah online, itu masuk. Tetapi kalau misalnya nawarin sebuah peluang bisnis dan penjualan online, dengan hashtag jualan online, maka itu akan masuk. Tergantung hashtagnya apa. Saya coba dengan cerita aktivitas sehari kita dan apa yang kita lakukan sehari. Memang makin sepi. Saya yang makin menjadi bisa 2-3 hari. Bukan sampai mereka yang di grup pada bubar malah. Karena saya terus yang citra. Tetap saya posting whatever lah. Tetap saya maju tabrak terus. Nah, coba Muhammad Idam ya. Gambarnya apa sih? Nanti saya coba telusuri. Postingan apa yang sudah dibuat. Ya, saya nanti coba telusuri. Biasanya ketahuan tuh postingannya. Lanjut eksekusi, ada lagi? Pak. Iya. Biar lihat langsung, Pak Andika. Iya, betul. Karena ada banyak banget yang cerita aktivitasnya, tapi akhir endingnya itu salah. Kebanyakan begitu. Muhammad Idam. Kayaknya tadi Pak dari Pak Tas Fokus sudah Pak ya? Sudah. Oke, sahabat-sahabat lagi tidak terdeteksi. Pak Muhammad Idam di Facebook saya tidak terdeteksi di bagian search. berarti Pak Muhammad Idam itu jarang sekali untuk posting di akun pribadinya. Saya nggak tahu ya. Ini asumsi saya dari algoritma Facebook. Berarti jarang sekali posting atau melakukan posting di Facebook pribadi. Kebanyakan berarti postingnya di grup-grup. Itu tidak bisa terdeteksi sebenarnya. Itu lebih baik posting di personal dulu, baru di grup, atau personal kemudian share ke grup. Ya, bukan ketik di grup, tapi share ke grup. Itu sih. Karena saya cari nama Pak Muhammad Idam sih nggak ada. Tidak ada di bagian people. Gitu. Maksudnya gimana Pak Andika? Ya, saya cari nama Muhammad Idam di Facebook saya, ya. Itu saya cari udah sampai ke bawah-bawah, dan loading ke bawah-bawah itu nama tersebut tenggelam. Berarti jarang sekali posting di personalnya. Asumsi saya ya, kalau misalnya saya melihat algoritma Facebook ya, itu asumsi doang. Saya nggak tahu nih Pak Muhammad Idam sering posting apa enggak gitu, karena kalau pengen naik itunya namanya minimal orang tersebut melakukan postingan sehari sekali di profilnya dia atau di Facebooknya dia, dan di grup ya. Oke. Di grup juga mempengaruhi Pak ya? Nggak mesti harus di profil pribadi Pak ya? Nggak mempengaruhi justru. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ibu Hermala Noviawati, akhir ending yang gimana Pak yang bagus untuk soft selling? Tidak jualan. Ya tidak jualan. Yang tadi yang saya bilang, jangan ada pemaksaan beli sekarang,
yang ada pemaksaan, lihat sekarang, kunjungi sekarang, hubungi sekarang, dalam WhatsApp nggak usah begitu. Jadi kata-katanya begini, ya kalau misalnya tertarik, DM. Jadi nggak ada pemaksaan. Kalau nggak tertarik, nggak usah gitu loh, nggak usah paksa. Gitu. Jangan, kita kan jualan, kita ini berpartner, teman-teman itu berpartner dengan PT Indo Supply Chain. Ya, berarti harus punya gengsinya lah. Gitu, harus bergengsi lah. Harus bergengsi, tidak mati begini. Kita punya produk yang bagus. Ya, mindset jualan nih, saya bagiin. Kita punya produk yang bagus, orang luar nggak tahu kalau kita punya produk yang bagus. Kan itu masalahnya. Caranya gimana ya? Kita harus gengsi. Gengsinya gimana? Ya, kita ajak mereka. Kalau mereka nggak mau, ya udah, gitu. Ya udah mati. Gue udah kasih tahu kita produk bagus. Lu kagak mau, ya udah. Nanti kalau butuh baru datang. Tahu gak bahasanya? Gimana cara bahasanya? Bilang begini, ya udah mungkin sekarang enggak, tapi kalau misalnya suatu hari butuh, kontak saya ya, udah gitu. Itu kalau face to face. Nah, kalau secara sosial medianya, kalau tertarik silakan hubungi, atau kalau tertarik DM aja. Karena suatu saat penting. Gitu aja. Gitu. Jadi kita harus punya gengsi dikit. Ini saya sering melihat Pak di Facebook. Apakah saya perlu saya perlu partner bisnis di setiap kota, maksimal 10 orang di setiap kota. Anda akan mendapatkan penghasilan per hari 100 sampai 300 ribu. Anda mau silakan daftar. Nah, itu banyak sekali orang yang komen, Pak. Iya, nah fokusnya jualan. Fokusnya jualan. Tapi banyak tuh Pak yang komen terus bilang komentar saya mau terus saya daftar gitu. Banyak Pak. Nggak ada. Ya paling baru doang. Saya pernah tes gitu. Saya pernah tes postingannya sama seperti itu. Komen doang, mau, tapi nggak ada yang PM, nggak ada yang DM, nggak ada yang WhatsApp. Okay. Karena gini, ketika mereka komen apapun komentarnya, Facebook itu baca algoritmanya dia aktif, berarti. Itu loh, dia ngebaca orang ini aktif. Padahal tujuan dia itu belum tentu menghubungi, cuma pengen aktif aja. Gitu Bu. Oke. Betul. Terima kasih Pak. Oke, ini lagi satu dari Bapak Muhammad Idam. Terima kasih Pak, memang pernah terblok FB saya, pernah di-banned. Apakah pengaruh? Pengaruh. Banget. Oke, Pak Andika, sudah hampir 60 menit Pak ya, kita menemani sahabat-sahabat ISC pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon Pak Andika untuk memilih 2 orang penanya terbaik ya menurut Pak Andika, Pak. Silakan Pak Andika. Tunggu Bu, ini masih ada satu. Masih ada satu pertanyaan aja. Seberapa besar peran mood set itu apa ya dalam share konten dan bagaimana manage mood set? Biar tetap stabil. Oke, ngomong tentang mood ya. Ya kalau misalnya yang penting jangan kayak anak muda aja, jangan salah bahasanya. Yang penting jangan kayak anak sekolah aja. Kalau lagi kesel curhat di Facebook, curhat di Twitter, curhat di mana gitu, gue berlebaran sama orang ini, bla 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 bla, jangan begitu. Ya kalau lagi nggak mood posting ya nggak usah posting. Jangan belajar begitu. Tapi kalau lagi mood posting ya posting. Terus gimana caranya maintain dengan sehari-hari? Kalau lagi nggak mood posting, cari aja Facebook yang memotivasi, kemudian share, ditambahkan aja teks. Ya kan ini mungkin bagus banget buat teman video ini mungkin memotivasi buat teman gitu aja. Itu lagi nggak mood banget. Gitu. Karena saya juga nggak posting atau saya lagi banyak banget kerjaan. Instagram saya benar-benar saya nggak posting. Cuma main story doang, nggak di feed. Itu kalau saya lagi banyak kerjaan. Minimal at least followers tahu bahwa saya aktif gitu. Itu doang. Kalau di Facebook juga kadang-kadang jam 2 malam
jam 2 pagi saya posting. Karena saking padatnya, saya posting sekali itu jam pagi, lagi santai kan, tentang mau tidur, baru saya posting. Yang balasnya jam 8 pagi, yang balasnya. Komen jam 8 pagi, ngeliat jam 8 pagi gitu. Saya mau posting jam 2 malam. Gitu. Yang penting ada posting. Ya, kadang-kadang saya juga lagi nggak mood banget. Kayak misalnya lagi males nyentuh. Saya punya kekurangan begini, kalau saya lagi males nyentuh laptop saya tutup semuanya. Teknologi saya tutup semuanya. TV pun nggak saya sentuh. Gitu. Jadi saya cuman ya udah main sama anak gitu doang, jalan-jalan kemana gitu. Nah, kalau di mood begitu, ya udah biarin sehari aja. Terus cari motivasi buat besok apa gitu. Ya. Nah, oke, penutupan dari saya adalah teman-teman yang pengen jualan di sosial media, please saya minta tolong untuk teman-teman untuk mulai bangun namanya soft branding. Karena itu penting banget. Bukan cuma buat di sekarang, tapi buat ke depannya. Karena itu ngerasain membangun persona brand itu. Waktu saya memulai tahun 2009 membangun brand, 2009 saya mulai membangun namanya Andika Wijaya, blog saya, kemudian Instagramnya saya, kemudian Facebooknya saya. Akhirnya, nggak sampai lama, 2 bulan kemudian, saya diundang oleh media. Kenapa? Karena jelas semuanya. Ya, karena relevan. Itu dari web, Facebook, Instagram, Twitter, semuanya sama captionnya, bio-nya. Ya, akhirnya menjadi expert di bidang tersebut. Nah, teman-teman harus cari ini expertnya gimana. Kalau memang pengen gedein ISC Group, tulis aja partner distribusi dari ISC Group atau partner distribusi dari PT Indonesia. Gitu aja. Ya. Jadi teman-teman yang harus tahu nih goalnya apa. Ingat, sosial media ada kata sosial dan media. Berarti tempat bersosialisasi, bukan selling media, bukan tempat jualan. Ya, itu bonus lah jualan itu. Oke, teman-teman. Nah, saya akan pilih beberapa teman-teman yang sudah komentar. Yang pertama, yang tadi merasa baru belajar. Ya, yang baru belajar, Ibu Libranita Imelda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua sebagai semangat, saya akan pilih akunnya terblok, akun Facebooknya, yang pernah keblok. Pak Muhammad Idam. Biar semangat. Ya, pada siang hari ini penanya terbaik ya. Nanti akan terus ditelusuri ya Pak ya, Pak Muhammad Idam ya. Untuk ending closingnya. Buat teman-teman yang mau nanya, teman-teman yang mungkin masih berkurang nih di sini, silakan follow Instagram saya. Saya aktif banget ya DM, tanya jawab DM ya. Instagram saya itu gampang banget, teman-teman bisa lihat di layar. Itu ada @andika_wijaya_kurniawan. Itu Instagramnya saya. Silakan follow aja. Kami banyak banget Bu yang nanya, Pak Andika IG-nya apa? Bisa di search sebenarnya Andika Wijaya Kurniawan gitu ya. Tapi masih banyak yang nanya. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman yang di Facebook pengen follow Instagram saya, silakan aja tuh. Ada di situ Andika Wijaya Kurniawan di sini nih. Gratis Pak ya? Gratis. Oke Pak Andika, terima kasih. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri perjumpaan siang hari ini. Sudah cukup. Yang penting praktek. Saya mau yang praktek dan kasih tahu saya hasilnya. Kayak Pak Billy tadi kasih tahu hasilnya, Ibu Rosi suka banget tuh kasih tahu hasilnya. Ini saya butuh resultnya, gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Andika untuk hari ini sudah berbagi informasi dan juga pengalamannya terkait dengan strategi media sosial yang dipakai untuk teman-teman menjalankan bisnis direct selling ISC ini. Semoga sahabat-sahabat mendapatkan inspirasi dan pencerahannya selama ini masih membeku. Semoga saat ini sudah mulai mencair dengan apa yang didapatkan materi yang disampaikan oleh Bapak Andika tadi. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kalimat.
dalam materi tadi, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.